Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 25 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam pekerjaan maupun aktivitas kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada malam hari ini, tanggal 25 September 2025, judulnya Filipus Diakon. Ayatnya terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 29 dan 30. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Keterangannya, Allah sedang melihat dari tahtanya dan mengutus para malaikatnya ke bumi ini untuk bekerja sama dengan mereka yang mengajarkan kebenaran. Bacalah catatan tentang pengalaman Filipus dan sida-sida itu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-28. Peristiwa ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas setiap pikiran yang peka terhadap kebenaran. Kita melihat betapa eratnya pelayanan para malaikat surgawi berkaitan dengan pekerjaan para hamba Tuhan di bumi ini. Filipus diberi beban untuk memasuki tempat-tempat baru untuk memulai perjalanan baru. Arahan diberikan kepadanya oleh seorang malaikat yang mengawasi setiap kesempatan untuk mempertemukan manusia dengan sesamanya. Filipus diutus ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 26. Hal ini mempertemukannya dengan seorang pria berpengaruh luas yang setelah bertobat akan menyampaikan terang kebenaran kepada orang lain. Oleh pekerjaan Tuhan melalui Filipus, pria itu diyakinkan akan kebenaran, lalu bertobat dan dibaptis. Ia adalah pendengar yang baik, seorang yang bereputasi baik yang akan memberikan pengaruh yang kuat dalam mendukung kebenaran. Saat ini sama seperti dulu, para malaikat surga sedang menunggu untuk menuntun manusia kepada sesamanya.
Seorang malaikat menunjukkan kepada Filipus di mana menemukan pria ini yang begitu siap menerima kebenaran. Dan saat ini para malaikat Allah akan membimbing dan mengarahkan langkah para pekerja yang akan mengizinkan Roh Kudus menyucikan lidah mereka dan memurnikan serta memuliakan hati mereka. The Review and Herald 20 April 1905. Demikian bacaan renungan malam pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagaimana Stefanus pada renungan kemarin malam dipilih sebagai diakon, demikian juga Filipus. Mengapa? Karena mereka memiliki iman, karakter rohani yang kuat, reputasi yang baik, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, serta hikmat yang merupakan kriteria utama dan ditetapkan oleh para rasul untuk pelayanan kepada jemaat, khususnya dalam hal kebutuhan praktis. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Meskipun awalnya Filipus diangkat sebagai diakon untuk pelayanan praktis, ia kemudian juga dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan penginjilan, seperti yang terlihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Memberitakan Injil di Samaria dan membimbing sida-sida Ethiopia. Mengapa Filipus memberitakan Injil di Samaria? Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata di dalam buku Kisah Para Rasul atau The Acts of the Apostles, halaman 103, paragraf 1 berkata, setelah kematian Stefanus, terjadi penganiayaan yang begitu hebat terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, sehingga mereka semua tersebar ke seluruh wilayah Yudea dan Samaria. Saulus membinasakan jemaat, memasuki setiap rumah, dan memasukkan pria dan wanita ke dalam penjara. Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Jemaat mula-mula mengalami aniaya dan mereka tersebar ke seluruh pelosok Yudea dan Samaria. Walaupun di tengah penderitaan dan aniaya, mereka menginjil. Sebelumnya di Samaria, Yesus telah membuka jalan bagi mereka ketika menobatkan seorang wanita Samaria dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Kita dapat lihat dalam Yohanes 4 ayat 21 dan 41. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ini adalah Sang Penghibur. Apakah Roh Kudus atau Sang Penghibur ini adalah pribadi yang lain dan juga berbeda daripada Yesus Kristus? Mari kita segarkan kembali pemahaman kita, sebagaimana Roh Nubuat berkata, Juru Selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah. Sebagaimana Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 20 tahun 1892, paragraf 6. Nyonya White telah buktikan bahwa Sang Penghibur adalah Yesus Kristus. Bagaimana Sang Penghibur, Yesus Kristus hadir dalam hati kita? Selanjutnya dikatakan, ini merujuk pada kemahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Di dalam 14 manuskrip releases, halaman 179, paragraf 2. Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Dan oleh Roh Kristuslah pelayanan Filipus di Samaria berhasil. Roh Nubuat berkata di dalam buku yang sama, halaman 107, paragraf 1. Pekerjaan Filipus di Samaria ditandai dengan keberhasilan besar, dan karena merasa terdorong, ia mengirim kabar ke Yerusalem untuk meminta bantuan. Para rasul kini memahami dengan lebih sempurna
makna perkataan Kristus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karenanya, ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29 dan 30 berkata, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Roh Kristus berkata dalam hati Filipus agar pergi dan mendekati sida-sida dari Etiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya sebagaimana di dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Dan juga hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Seperti domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilannya tidak ditegakkan. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Roh Kristus inilah yang mempertemukan Filipus dengan sida-sida tersebut. Renungan malam ini di dalam Yesel Receive Power halaman 277 paragraf 4 berkata, hal ini mempertemukannya dengan seorang pria berpengaruh luas yang setelah bertobat akan menyampaikan terang kebenaran kepada orang lain. Oleh pekerjaan Tuhan melalui Filipus, pria itu diyakinkan akan kebenaran, lalu bertobat dan dibaptis. Ia adalah pendengar yang baik, seorang yang bereputasi baik, yang akan memberikan pengaruh yang kuat dalam mendukung kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus meyakinkan sida-sida ini bahwa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dan nyawanya diambil adalah lambang daripada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan dia percaya. Alkitab di dalam Kisah 8 ayat 37 berkata, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa yang membuat sida-sida itu mau dibaptiskan? Dia mau dibaptiskan karena hati dan pikirannya sudah siap untuk menerima kebenaran. Dan penjelasan Filipus tentang Yesus sebagai anak Allah membuatnya mengerti arti nubuatan yang sedang ia baca. Lalu percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Apa yang terjadi dengan pertobatan sida-sida ini di Etiopia? Roh nubuat berkata di dalam The Spirit of Prophecy, volume 3 halaman 305 paragraf 1. Sida-sida itu adalah orang yang bereputasi baik dan menduduki posisi yang tinggi dan bertanggung jawab. Melalui pertobatannya, Injil disebarkan ke Etiopia dan banyak orang di sana menerima Kristus dan keluar dari kegelapan kekafiran menuju terang kekristenan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sida-sida tersebut segera ambil keputusan dan tidak menunda-nunda untuk menyerahkan dirinya dan dibaptiskan. Dia menemukan anak Allah yang sebenarnya dan menerima anak Allah sebagai juru selamat pribadinya dan mengabarkannya. Dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kekafiran di Etiopia saat itu. Kiranya teladan sida-sida ini menjadi bagian kita semua dan menjadi juru kabar sama seperti Filipus mengabarkan tentang Yesus anak Allah kepada banyak orang dan banyak orang datang dan bertobat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Biarlah renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengabarkan Yesus adalah anak Allah dan juru selamat kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan banyak orang datang kepadamu dan bertobat serta dibaptiskan. Tolong kami agar hidup kami senantiasa menuruti kehendak-Mu
dan nama-Mu kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.